Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sedikit tips bagi teman-teman yang mau launching produk, yang mau launching pelatihan, yang mau launching e-course atau launching apapun yang itu dijual gitu ya. Pastikan jangan asal launching gitu. Jangan tiba-tiba pre-order, jangan tiba-tiba launching produk tanpa sebuah persiapan, tanpa sebuah campaign yang dibangun baik oleh owner sendiri maupun oleh perusahaan gitu ya. Jadi kekuatan dari sebuah launching, kekuatan dari sebuah pre-order itu bukan pada hari hanya, tapi haminnya itu ya, hamin 20, hamin 10, hamin 7, terus countdown-nya itu sangat menentukan apakah launchingnya nanti itu berhasil, apakah launchingnya nanti meledak atau tidak. Nah, seringkali teman-teman pengusaha itu bingung, apa aja sih yang perlu untuk diedukasikan. Kalau kita sebagai seorang owner, apa aja sih yang perlu untuk kita posting gitu ya, apa aja yang perlu untuk kita tulis gitu. Nah, saya merangkum dari para pakar-pakar apa istilahnya selling gitu ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita posting, yang bisa kita tulis di sosial media kita, baik itu Facebook, Instagram, LinkedIn, atau apapun itu ya, yang itu bisa kita lakukan harian. Kita bisa memulainya dari Hamin 15 misalkan, Hamin 10, tiap hari harus ada yang diposting. Dan makin hari mendekat ke hari launchingnya, mendekat ke hari pre-ordernya, pastikan tensinya makin naik gitu. Pastikan makin greget ya, makin sering posting gitu, bahkan live dan lain sebagainya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman sekalian, buatlah poster dan posting poster yang membuat orang penasaran. Untuk misalkan Anda memposting mohon doa restu tanggal 20 Januari misalkan gitu ya, mohon doa restu tanggal 1 Agustus, mohon doa restu 17 Agustus itu. Terus nanti besoknya kita posting. Itu kan membuat orang penasaran ya, maksudnya opo gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kalau ada orang yang tanya ada apa kok dan sebagainya, ya bilang aja rahasia dong gitu. Terus yang bisa kita posting yang lain, contohnya ya, masih contoh yang pertama, turut mengundang teman-teman sekalian tanggal 20 Januari, turut mengundang teman-teman sekalian tanggal 17 Agustus dan lain sebagainya. Hanya tinggal dibuat poster seperti itu. Dan jangan lupa diberikan hashtag yang sesuai dengan kata kunci yang kita sudah cari di search engine gitu ya. Itu contoh yang pertama atau langkah pertama, poster yang membuat orang penasaran. Yang kedua, teman-teman sekalian, buat cerita yang menggugah gitu. Nah, buat cerita ini bisa teman-teman cerita tentang, misalkan cerita tentang salah satu klien, cerita tentang karyawan gitu ya, yang intinya ada hubungannya dengan produk yang mau kita launching ya. Kita cerita tentang pembuatan produk itu misalkan, atau apapun itu. Intinya cerita yang menggugah dan inspiratif, yang itu berpotensi untuk viral. Yang biasanya kalau viral itu kan yang mengandung emosional gitu ya. Ya seperti kata Seth Godin lagi itu loh. Orang tidak hanya membeli produk, tapi orang membeli magic, stories ya, and relationship. Itu stories itu menjadi sesuatu yang dibeli. Jadi pastikan kita membuat cerita yang inspiratif dari hal yang berhubungan dengan produk yang mau kita launching. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mengulas salah satu fitur atau mengulas salah satu benefit gitu ya dari apa yang kita launching. Nah, di sini biasanya orang sudah tahu
kita mau launching apa, gitu ya. Kita produk yang mau kita launching pada tanggal yang kita tentukan itu apa sih? Nah, orang sudah tahu dan saatnya kita menjelaskan beberapa fitur-fiturnya. Kalau misalkan kita menjual pelatihan atau e-course, maka ya mungkin teaser-teasernya, ya. Bisa jadi salah satu topik yang menarik atau keseluruhan topik tapi kita potong-potong yang itu membuat orang masih penasaran, tapi dari situ orang sudah dapat manfaatnya, dapat info, dapat ilmu, gitu ya. Yang keempat, teman-teman sekalian, bagikan testimoni dari para customer atau klien, ya. Jadi, bahkan ini produknya belum di launching, ya nggak apa-apa, kita bikin contoh gitu ya, terus kita kirim kepada mungkin customer, kita minta mereka mereview, memberikan testimoni di sosial media mereka, baru kita membagikan testimoni itu, baik itu di akun ownernya maupun di akun perusahaan atau di akun brand, gitu ya. Jadi harus dibagikan dari akun klien itu, ya bisa janjian lah, minta dibantu dong bikin testimoni dan sebagainya, nanti diposting terus nanti kami bagikan, gitu ya. Jadi kita membagikan testimoni dari customer atau klien kita, atau bisa tokoh-tokoh terkenal, gitu ya. Terus yang kelima, tentunya kita menjelaskan produknya, apa sih produknya, gitu kan, kelebihannya apa, untuk siapa, terus benefit-benefitnya apa, dan lain sebagainya, itu harus dijelaskan. Jangan sampai orang belum tahu produk yang mau kita jual itu apa. Jadi orang mau beli kan karena dia tahu dan dia butuh. Jadi kalau orang nggak tahu, ya nggak mungkin dia akan beli, itu. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, ini untuk ketika H-3, H-2, H-1 kita membuat webinar dengan tokoh-tokoh yang influencernya tinggi, dia punya masa yang banyak, ya, yang terkait dengan produk yang mau kita launching, gitu. Jadi biar mereka yang membuat webinarnya, jadi kita janjian. Misalkan kemarin ada Pak Riza Zakarias itu bikin mau buat pre-order buku Bisnis Jalan Langit. Nah, dia webinarnya dengan Tengku Wisnu. Nah, Tengku Wisnu yang menjadi moderatornya, yang menjadi pemateri utamanya adalah Pak Riza Zakarias. Nah, di situ kan untuk menjangkau pasar yang di luar pasarnya penulis, gitu. Tentunya menjangkau pasarnya atau marketnya atau followernya dari Tengku Wisnu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan, gitu ya. Apapun produknya, yang jelas ada influencernya di situ, gitu ya, dan kerjasamalah dengan mereka. Gitu. Nah, saya kira itu 6 hal yang bisa kita posting ketika mendekati hari H launching atau pre-order dari produk kita, baik itu buku, mungkin produk atau jasa yang lainnya. Selamat menulis dan selamat memposting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.